mau dibanjur ya, nggak apa-apa, itu suatu keberkahan ya. Ini belum datang semua ya mungkin ya keluarganya. Coba kalau keluarganya memberikan doa dan berkah serta memberikan percikan, kita terima, itu adalah suatu iringan doa. Semoga dalam membina rumah tangga menjadi keluarga yang penuh dengan hidayah dan sukaya ya, penuh dengan kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Nah, mari kita lanjutkan, kita dengarkan sedikit pesan khotbah dari Romo Pandita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Kedua mempelai sudah bahagia, sudah berkah, banyak air, banyak berkah. Karena udah jelas di mapel, di pelajaran yang lain bahwa air adalah lambang kehidupan ya. Itu harus disyukuri oleh Saudara Surya dan Saudari Maria. Baik, saya sebagai Pandita Lokapalasaraya hanya mau pesan sedikit saja ya. Saya yakin pada waktunya Anda berdua akan mengalami nanti pada saat Anda berkeluarga di rumahnya masing-masing. Itu akan dialami secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, maka dari itu pesan dari Romo nanti kamu praktekkan dalam kehidupan sendiri di rumah ya, karena tadi sudah janji dengan Pancasilanya ya, saya akan berjanji bla 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 ya di hadapan Yang Maha Suci Buddha Gotama ya. Itu akan menjadi sumber keyakinan kamu pada saat kamu membina rumah tangga sesuai Buddha Dhamma. Sekali lagi ya, pesan saya yang sebelum pesan-pesan yang lain ya, ini nggak kalah penting. Saudara Surya serta Saudara Maria sudah saya tanya pada saat bimbingan ya. Pada saat sudah berkeluarga harus tetap ke wihara ya. Bangunlah keluarga Anda benar-benar sesuai dengan Buddha Dhamma, sesuai dengan harapan para penceramah, para biku sudah pada pesan ya, setiap ceramah di wihara ini ya, diharapkan ya, wihara megah-megah tapi kebaktiannya atau puja baktinya jarang ya. Ini mohon ya, karena wihara yang ceramah di sini bikunya muda-muda, jadi wawasannya ke depan ya. Maka dari itu saya sampaikan ini pesan para guru-guru saya. Ya, selain Yang Mulia Bante Damiko, ada Yang Mulia Bante Gunaseno dan bante-bante yang lain ya. Karena wihara Buddha Dhamma setiap bulan sudah dapat jatah 2 kali anggota sangga, selain para Romo Pandita intern dan dari luar kota ya. Jadi Surya dan Maria, mantapkanlah Anda dalam berkeluarga secara Buddha Dhamma ya. Yang tidak kalah penting, tadi sudah saya sampaikan, di sini ada 7 macam seorang istri menurut Buddha Dhamma ya. Ini pernah disampaikan pada saat zaman Sang Buddha kepada Sujata ya. Mungkin kalau yang umat Buddha sudah tidak asing lagi cerita tentang Sujata ya, yaitu seorang perempuan ya, yang cantik di kala zaman Sang Buddha ya. Apa itu pesan Sang Buddha kepada Sujata? Yang pertama, ada istri bagaikan seorang ibu. Nah, jadi nanti Maria harus sebagai seorang ibu. Kalau punya anak, seorang ibu bagi anak-anaknya. Sekarang seorang ibu bagi Surya ya, tadi sudah dibaca kan ya, suami saya Surya yang ganteng gitu kan ya. Jadi gantengnya bukan hanya sekarang, tapi ganteng Buddha pada saat sudah berkeluarga di rumah ya. Jadi menurut Sang Buddha kepada Sujata, ada istri bagaikan seorang ibu. Apa itu? Menyiapkan segala kebutuhan
di rumah. Ya, tapi bukan segala-galanya, entong ogohan juga ya. Ya, jadi jangan marah-marah juga kalau misalnya pagi-pagi belum disiapin kopi atau teh dan lain sebagainya. Ya, jaga dhamma dalam keluarga. Yang berikutnya adalah istri sebagai sahabat. Jadi istri itu sebagai sahabat. Ya, dalam agama Buddha ada kalyana mita, sahabat yang baik. Ya. Jadi kalau ini berjalan, maka keluarga kita akan menjadi, tadi ya sudah disebutkan oleh pembawa acara, menjadi keluarga yang hita sukaya. Hitaya sukaya, hita sukaya. Hita itu apa? Sejahtera. Sukaya bahagia, ya. Kalau agama lain banyak istilah-istilah keluarga begitu, ya. Jangan seorang suami menganggap bahwa istri itu bagaikan pelayan. Istri ya istri. Ini saya hanya membaca, ya, bukan mengada-ada. Ya. Ini biasanya khotbah ini ada disampaikan oleh Sang Buddha 2600 tahun yang lampau, ya. Sekarang udah 600. Ya, bukan 500 lagi kata Yang Mulia Bante tadi malam. Ya, jadi jangan salah kaprah. Karena lahirnya agama Buddha itu bisa dihitung dari lahirnya Sang Buddha, dari beliau mencapai penerangan, boleh dihitung juga dari beliau membabarkan dhamma. Ya. Itulah saudara Surya dan saudari Maria, ya, bahwa ada lagi, ya, untuk membimbing keluarga yang hita sukaya, yaitu tadi pesan para Bante, ya. Kalau tidak sibuk, karena di sini ada malam Minggu dan malam Kamis, ya, aduh, kalau malam Minggu mau mingguan dulu, oh, boleh, ya, kita ikuti malam Kamis. Ya. Malam Kamis tidak ada ceramah, tapi ada sharing, ya, ya, dan meditasi utamanya, ya. Mamahnya dapat apa tuh namanya kemarin? Dapat reward dalam 1 bulan 28 kali meditasinya, ya. Dalam 1 bulan menjelang Waisak kemarin, ya, dibacakan oleh panitia. Ya, nanti harus mencontoh orang tua, karena mencontoh orang tua itu kewajiban anak. Ya, itu dalam Sigalowada Sutta. Orang tua kan boleh menjodohkan putra dan putrinya sesuai dengan Buddha Dhamma, boleh. Ya. Maka dari itu, sekali lagi, bimbinglah keluarga Anda berdua sesuai dengan Buddha Dhamma. Sekali lagi, saya tidak akan lama-lama memberikan ujangan atau pesan. Tolong, ya, saudara Surya dan saudari Maria tetap harus selalu dalam bimbingan Buddha Dhamma dan Sangha. Jangan setelah diberkahi amleng, ya, terus tidak ke wihara. Jangan, ya. Panditanya yang kadang-kadang malu, ya. Karena Romo Pandita itu pesan, Romonya dipesan oleh pembimbing masyarakat Buddha. Jangan lupa Romo, kalau ada yang perkawinan, pesan dhammanya, ya. Karena secara statistik berpengaruh. Ya, bukan apa-apa, secara statistik. Ya, sekarang kan agama itu secara statistik dan secara politik. Nah, maka kita bicara saja bahwa Dhamma adalah hukum kebenaran yang pantas dan patut kita laksanakan, kita jalani. Ya, demikianlah pesan singkat yang saya sampaikan kepada saudara Surya, Pradipta, dan saudari Maria, yang nanti sore akan dilengkapi dengan pestanya di
Dewi Air, ya. Orang tuanya sudah pesan kepada saya, ya, untuk datang tepat waktu, ya, untuk membaca doa, ya, membaca doa di sana. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, selamat Saudara Surya dan Saudari Maria. Semoga menjadi suami istri atau keluarga yang bahagia sejahtera. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Baik, kita lanjutkan dengan pembukaan kerudung kuning oleh kedua papa dan maaf dari kedua mempelai, papa dari dua mempelai, ya. Jadi saya yang grogi, padahal saya udah nikah, malah saya yang grogi, ya. Iya. Dilanjutkan dengan pembukaan pita kuning oleh Romo Pandita. Ya, baik, pita kuning akan saya buka. Yang telah menyaksikan Saudara Surya dan Saudari Maria. Kalau secara harga nggak ada harganya, ya, pita kuning ini. Tapi secara spiritual ini telah menjadi saksi Anda berdua. Maka dari itu ingatlah pita kuning ini, ya. Jadi kalau ingat pita kuning ini, Surya harus menjadi suami yang bijaksana, Maria harus menjadi istri yang bijaksana. Bukan bijaksono, bukan bijak sini, ya. Jalan tengah yang harus Anda jalani sesuai dengan pesan Buddha Dhamma, yaitu jalan tengah. Jalan mulia berunsur 8 yang akan dibuktikan, yang kata Sang Buddha, apabila kita melaksanakan jalan tengah maka akan terbebas dari duka, ya. Untuk itu tolong Surya dan Maria terimalah berdua, ya. Simpanlah baik-baik, disimpan sebagai hu, ya, bukan jimat. Hu ini menurut tradisi, ya. Jadi kalau lagi pusing ingat pita